Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jebret Tim udah komen minta dibahas kemenangan timnas dari Myanmar. Langsung aja kita kasih. Kita masuki timnas TV. Asik. Udah timnas banget nih. Timnas banget. Mas Arya juga. Bosnya Bisnet ya. Bosnya Bisnet. Biru-biru. Biru-biru. Warnanya. Babak pertama tadi kayaknya kita masih buntu. Iya. Untung babak kedua Indonesia bisa memecahkan kebuntuan lewat Asnawi ya. Iya. Dan kalau kita lihat banyak banget eksperimen yang dilakukan sama Sintayong. Dengan line up pun juga kita masih beraba-raba ya. Ini posisi di mana, ini posisi di mana gitu. Ngelihat dari awal ya, dari susunan line up yang diturunkan oleh Coach Sin. Ini kan akhirnya 3 back kan, tetap 3 back kan. Formatnya tetap. Formatnya ngelihatnya gimana? Mas Hera dulu deh yang udah timnas banget hari ini. Ketika muncul Pratama dan juga Donitri berbarengan, ini posisinya akan bersinggungan apa enggak ya? Karena dua-duanya master dalam menjadi pemain back kiri dalam 4 back atau pemain gelandang kiri. Terus berpikir ya Pratama mungkin di komposisi seperti ini masuk akal karena Niko kan emang sering main di posisi kanan. Di Dewa, terus tengahnya ya emang udah pasti seperti ini dan juga depan. Dan kita menantikan Hoki Caraka sama Arkan Kakak langsung dimainin sebagai starter. Itu gue pengen banget sih memang melihat itu. Tapi ketika lo memainkan komposisi ini ternyata di atas lapangan lah Pratama Arhan pindah ke kiri sementara Niko ada di kanan. Pratama pindah ke kanan, Niko ada di kiri. Lalu Donitri menjadi salah satu dari pemain back tengah. Semuanya kelihatan masih adjusting dengan posisinya yang bisa dibilang bukan posisi idealnya masing-masing. Donitri agak kebingungan ketika posisi di belakang. Dia kemampuannya biasanya kan maju ke depan, tapi dia harus coverage area, jadi banyak kehilangan positioning. Di awal-awal terlihat seperti itu. Niko ketika harus nembak pakai kaki kiri, balikin dulu ke kanan karena dia bisanya ngopernya pakai kaki kanan kan, banyak kehilangan momentum pada saat itu. Pratama Arhan nggak kelihatan di babak pertama, nggak bisa memberikan apa yang kita pengen lihat dari dia. Jadi kalau kita menjudge Arkan Kakak sama Hoki Caraka nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak dapat umpan juga, susah juga gitu kita melihat. Cuman ya kalau gua ngelihat dari sisi permainan, kita sama sekali nggak tenang ketika memulai game. Oke, Myanmar membuat kita nggak tenang memang. Berapa terjangan yang mereka lakukan, bola 50-50, gila semuanya kaki masuk. Ngeri juga pemain kita kali untuk bermain tenang gitu. Tapi yang elemen-elemen dasar dalam bermain yang menurut gue banyak yang jelek banget. First touch jelek, sequence operan 2 paling banyak, nggak sampai kita 3 kali operan gitu. 2 operan udah hilang, first touch tadi. Lalu end passing juga nggak ada, jadi nggak ada bola yang bisa sampai ke 2 striker kita. Kemampuan untuk nge-stretch pertahanan dengan one-two sama sekali nggak bisa keluar. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang harusnya bisa dilakukan sama tim kita, tapi sama sekali nggak bisa muncul. Ya pertama-tama mungkin karena Myanmar mainnya agak keras, cenderung kasar, dan kita nggak bisa ngelewatin itu gitu. Di jeda gue pikir Asnawi harus main nih, spesialis ASEAN nih pemainnya, yang tahu banget lah kalau main di ASEAN tuh kayak gimana ngototnya. Asnawi harus main, Ravel Strike bolehlah dimainin gitu. Ternyata memang 2 pemain ini masuk dan pembedanya memang ternyata 2 orang ini. Satu kengototan itu, bola lebih sering maju ke depan dengan adanya Asnawi di situ. Lalu strike one-two-nya yang kita butuhkan untuk bisa ngebongkar pertahanan berapa kali kita bisa masuk ke dalam kotak penalti ketika strike masuk. Simply karena dia operan-operan dengan pemain-pemain yang keterlibatan pemain itu lebih terlibat gitu. Jadi ya lagi-lagi STY mencoba something different di babak pertama, tapi kalau something went wrong, dia selalu bisa mereparasi itu. Tapi kan butuh waktu ya, 45 menit doang nih untuk bisa lo reparasi. Ya akhirnya kita bisa dapat cuma 1 gol sih. Ya, ini yang terpenting ya emang 3 poin ya untuk bilang di turnamen kayak gini ya paling penting ya 3 poin sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal ekspektasi, terutama game pertama ya. Terutama game pertama, dan faktor itu juga kita kan bersama STY juga selalu di game pertama tuh biasanya
kerap kali kesulitan untuk Iya, berkembang. masih meraba-raba lah. Di beberapa turnamen juga sering banget kita ngelakuin kayak begini. Tapi 3 poin ini yang terpenting. Dan menurut gua kan tadinya gua di hari Jumat juga bilang ini ekspektasi pasti STY bakal eksperimen nih. Bakalan tim yang diturunin tadi malam juga itu beda banget sama tim yang beberapa juga beda ketika uji coba lawan Bali kan. Itu kan bukan pemain-pemain yang kemarin diturunin, tapi di hari ini bakal ada perubahan lagi. Dan tentunya yang kaget Asnawi emang masuk di babak kedua, tapi ekspektasinya mungkin Asnawi sebagai di wingback kanan, wingback kirinya Pratama Arhan. Tapi ternyata kebalik, tetap kan? di kiri. posisinya Iya. kebalik gitu, dan itu menunjukkan sesuatu aspek unpredictable dari STY dia ngelakuin hal itu. Dan gue sih senang yang ngeliat pergantian pemain, dan kalau gue bilang pergantian pemain yang mengantarkan kita untuk menang di hari ini gitu, karena pergantiannya efektif banget. Beberapa pemain juga langsung nyaman untuk jalanin perannya, terutama Rafael Strijk ya, gue rasa di lini depan juga jadi lebih hidup. Dan peran Strijk kan gitu ya, menjadi jembatan antara dia bisa turun ke belakang untuk jemput bola dan ngalirin ke depan, dan itu bisa dilakuin sama Rafael Strijk dengan baik. Jadi mungkin kalau ngomongin evaluasi hari ini, gue rasa yang dapat poin plus banget lini belakang lah. Lini belakang kita cenderung Ferrari cakep banget sih. Ferrari solid, Donitri di babak kedua makin nyaman. Kadek Ariel walaupun ada beberapa kali dia salah ambil keputusan, tapi tanggung jawab dia kan ada gitu. Dia berhasil mutusin lawan. Jadi menurut gue lini belakang udah oke. Tinggal bongkar pasang di area tengah aja nih. Karena gue ngeliat tadi juga di babak pertama tengah nih sering hilang bola Iya, ya. Ada Arkan beberapa Fikri kali sama Zanadin hilang ya. bola. Zanandi duet dengan Arkan Fikri ya di tengah itu kerap kali hilang bola. Dan menurut gue itu bakal jadi aspek yang harus dirubah di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Karena kalau ngomongin pertandingan-pertandingan ke depan, kita secara grafik mungkin lawannya bakal gini nih. Iya, Meningkat, iya, abis iya, ini iya. lawannya meningkat lagi, setelah itu ada Vietnam. Jadi gue rasa, gue sih pengennya di pertandingan kedua nanti kita turun dengan tim yang relatif turun di babak kedua tadi gitu, karena kelihatan jauh lebih nyaman dan serangan juga lebih banyak nyampe ke depan gitu. Jadi gua rasa pergantian dari hari ini dari STY itu yang mengantarkan kita dapat 3 poin tuh gara-gara pergantian itu menurut gua. Iya, 5 pergantian ya di babak kedua ya. Ada 3 langsung ya. 3 apa namanya? Banyak lah pemain-pemain yang kita mungkin baru ngeliat untuk mereka berseragam timnas gitu. Iya. Kayak misal si Victor Detan Detan, ya, Detan gitu bagus. kan, yang ngegantiin si Zanadin gitu. Terus juga ada Rafael Strijk yang kemarin kan isunya kan kabarnya kan sempat bisa main Tanggal tapi 17. tanggal 17 kan ternyata Kemarin bisa datang ya. dimainin sekarang. Dan menjadi salah satu angin segar juga ya untuk kita dimasukin babak kedua. Tadi udah dibahas juga sama Mas Aryo, salah satu pemain yang game changer lah untuk di babak kedua. Tapi kalau dari lini tengah nih Mas Aryo, udah idealkah tadi Victor Detan dan juga Arkan Fikri, atau mungkin siapa yang cocok untuk di lini tengah ini? Kalau begitu Arkan Fikri bareng sama Zanadin agak-agak mirip nih gaya bermainnya dan juga tanggung jawabnya. Jadi kita nggak ngelihat creativity yang harusnya dipunyai Arkan Fikri karena harus mengcover area juga lebih ke belakang, lebih menjadi pemain nomor 6 gitu. Sehingga peran nomor 8-nya hilang tuh dari sisi dia. Sementara Marcelino kan nggak banyak terlibat di operan di lini tengah, tapi lebih sering nunggu bola ke arah depan ataupun lebih ke nyayap ya. Peran Marcelino yang free roll yang kita lihat ketika lawan Arab Saudi gitu. Kalau gue bilang sih lebih memilih antara tadi Detan atau Rehan Hanan sih. Itu pemain yang mungkin akan berbeda sedikit perannya gitu dibandingkan Arkan Fikri gitu. Arkan Fikri tetap akan menjadi motor. Dan kita tahu gimana dia ball handlingnya, gimana dia punya visi ke depannya, ketenangannya dalam megang bola. Tapi ketika di pressing, dia tetap butuh pemain untuk bisa dipantulin, untuk bisa main dulu nih di lini tengahnya. Sementara tadi nggak keluar tuh dari Zanadin. Tapi ketika Detan masuk, agak sedikit berbeda peran yang diberikan. Ketika Asnawi sedikit juga main narrow ke tengah juga, akhirnya bisa operan-operan. Jadi simply kita butuh sequence of passes yang 5-7 lah paling enggak. Dengan lo operan-operan sebanyak itu, pasti kan kepercayaan diri lo numbuh, ketenangan lo, kenyamanan lo dalam megang bola itu muncul pelan-pelan ketika lo bisa oper-operan. Tapi ketika lo nggak bisa oper-operan, lo kan nggak pede juga kan untuk mainin bola kan. Takut lah untuk ngoper, takut untuk ini, ntar kecegat bangga, nunggu lawan dekat baru dioper, keburu kehantem, yang kayak gitu-gitunya menurut gua elemen-elemen dasar dalam bermainnya tadi belum kayak seperti nggak dikuasai loh di babak-babak pertama. Tapi ketika banyak opsi untuk operan-operan itu terjadi, ya lo membutuhkan pemain-pemain yang punya first touch lebih bagus, punya passing akurasi yang lebih bagus, sehingga nama-nama tadi seperti Rehan Hanan, lalu Detan, nah itu bisa ngasih opsi yang lebih. Gue rasa ketika lawan Laos,
ya mungkin nama-nama ini akan lebih dikedepankan dari sisi ofensifnya gitu. Dibanding kalau Myanmar kan kita tahu what do you expect dengan lawan Myanmar kan timnya seperti itu kan, keras mainnya, makanya lo butuh petarung-petarung juga di lini tengah gitu. Dan mungkin aspek-aspek lain ketika pertandingan-pertandingan akan datang untuk dicoba nanti, ada nama-nama seperti Pak Pahan ya. Pak Pahan juga bersama klub kan perannya untuk pemutus serangan juga bagus gitu. Jadi gue rasa aspek-aspek elemen surprise dari STY mungkin di lini tengah juga akan berpengaruh ke itu juga tuh, ke Rivaldo Pak Pahan akan dicoba juga. Jadi menurut gue rotasi STY masih akan terus berlanjut, tapi buat netizen jangan bilang ini ngapain sih eksperimen terus, karena menurut gue justru turnamen kayak gini nih banyak-banyakin eksperimen. Dan lo bisa aja. melihat potensi pemain kan ketika di level sesungguhnya di turnamen gitu. Dan ini kita harus apresiasi juga, lawannya tim senior soalnya. Lawan tim senior, kita dengan turun dengan relatif skuad paling muda rata-ratanya di turnamen kali ini, dan kita bisa menunjukkan kedewasaan kayak tadi. Tinggal ningkatin aja, menurut gue udah oke gitu untuk start. Dan menurut gue makin tertarik lagi untuk ngeliat nanti lawan Laos, lawan Vietnam mungkin yang relatif paling berat ya, karena tadi juga pesta gol mereka 4-0 ya total di pertandingan hari ini. Jadi gue rasa elemen of surprise dari eksperimen STY gue yakin masih akan terus berlanjut sampai nantinya ketemu starting 11 terbaik. Jadi menurut gue apakah tadi udah starting 11 terbaik, jelas masih belum, tapi kita juga kayaknya nggak bakal nemu juga nih starting 11 terbaik bagi STY kan selalu berubah-ubah. Jadi gue sih akan tertarik aja ngeliat perubahan-perubahan tersebut di pertandingan yang akan datang gitu. Kalau semisal pertandingan tadi bukanlah starting terbaik menurut lo, jadi mungkin untuk pertandingan berikutnya siapa pemain yang bakal dipertahankan? Ini pemain harus terus untuk jadi starter, atau mungkin key player untuk squad di Piala AFF ini? Kalau kayaknya yang otomatis Cahya Supriyadi ya, Akbar. karena positioning ya tadi terlihat orang nembaknya ke dia, tapi berarti kan positioning dia bagus, dia bisa ngebaca kayaknya kalau lawan lari ke sini nembaknya kira-kira di kisaran ini. Itu tadi dikuasain oleh Cahya Supriyadi. Lalu dua back tengah udah pasti Ferrari sama Kadek Karel. Kita kan masih nunggu yang ketiga nih, Kakang Rudianto Tadi si Donitri. Kalau misalnya kayak Verdong lah, kita ngelihat bisa dia main di situ, tapi kayaknya lebih bagus kalau dia main di sayap deh. Nah, gue melihat Doni sih seperti itu. Untuk start kita ngelihat kemampuan dia one on one-nya luar biasa ya. Lalu kemampuan untuk ngasih umpan, tidak harus nunggu sampai byline, tapi ketika lo masih di sepertiga, masuk ke sepertiga terakhir, lo udah bisa ngasih operan yang cukup apik. Bukan operan lambung, tapi operan mendatar yang kencang. Itu kan jarang dimiliki oleh pemain kita. Donitri bisa melakukan itu. Jadi gue lebih suka kalau dia ada di posisi sayap kiri. Mungkin akan bergantian dengan Pratama Arhan. Dia bisa dimainin ketika masuk babak kedua, atau rotasi lah antara Donitri atau Pratama Arhan. Di belakangnya ya mungkin kesempatan buat Kakak Rudianto yang memang lebih sering main di posisi itu gitu dibandingkan Donitri. Mungkin tiga belakang tuh yang justru lebih firm. Sementara tengah pasti akan lebih banyak rotasi, tergantung lawan seperti apa. Arkan Fikri tetap akan menjadi pemain yang wajib start juga ya, karena ya kita lihat dia di Liga 1 udah usia muda tapi serasa senior gitu kan. Dia udah mainin sepak bola yang bersama pemain-pemain senior yang lain lah di level klub gitu. Jadi ya gue ngeliat dia tetap layak menjadi starter di tengah. Tapi ya temannya dia itu masih harus diramu oleh Sintayong. Tadi yang kita sebut-sebut lah namanya, mau Rehan lah, mau balik lagi ke Zanadin lah, mau Detan. Jadi ya beberapa opsi nama yang menemani Arkan Fikri di tengah. Lini depan juga ya, Marcelino kayaknya tadi masih belum terlalu kelihatan ya. Iya, karena menurut gua faktor dia nggak terlalu kelihatan juga, dia juga terlalu banyak mundur juga ya untuk ngebantu. Mungkin dia ngerasa di tengah nggak berjalan dengan maksimal, jadi dia lebih banyak jemput bola, dan dia kan di posisi apapun nyaman gitu, dia mampu untuk ngelakuin itu. Walaupun secara lebih optimal ya jelas mainin dia lebih dekat ke gawang lawan tuh pasti jauh lebih efektif lah. Tapi gue ngeliat untuk kebutuhan tim nggak ada salahnya Marcelino nyoba main sebagai gelandang seperti di babak kedua. Tadi kan dia juga main kayak begitu tuh, lebih dalam. Tapi beberapa pemain yang sering dicoba tadi gue cukup mengejutkan ngeliat performa Ronaldo Kuate ya. Pemain yang udah berbulan-bulan nggak main juga bersama klubnya di Thailand, tapi pertandingan tadi kelihatan ngotot banget gitu. Dan gue ngeliat dia ketika energi kita udah mulai surut menjelang babak kedua berakhir, lebih berotot lagi. Dengan masuknya dia lebih berotot juga masa kelihatannya. ototnya meningkat deh, Banyak nge-gym tuh dia tuh. masa ototnya meningkat soalnya. Teman nge-gymnya itu Bung Binder. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi nge-gym Itu terus. bisa jadi aspek surprise dari ST gitu untuk memainkan si
Ronaldo Kuate sebagai starter, karena di pertandingan tadi aja dia udah ngasih kepercayaan yang sangat besar kepada Hoki Caraka dan juga Arkan Kakak sebagai starter. Bukan nggak mungkin di pertandingan yang akan datang ngeliat performa Ronaldo Kuate tadi ketika dimasukin di pertandingan selanjutnya Ronaldo Kuate sebagai starter, karena mengejutkan dari performa dia, mengingat dia di klub udah lama nggak main. Jadi menurut gue itu bakal jadi elemen of surprise juga dari Ronaldo Kuate di turnamen ini menurut gue. Ya, dan salah satu elemen of surprise juga yang tadi kita lihat adalah kita punya 2 sekarang dalam satu pertandingan yang punya lemparan ke dalam. Robby Gila, Darwish tadi ya. gol gol kita gara-gara berawal dari umpan apa namanya throw in dari Pratama Arhan, terus tadi juga ada Robby Darwish yang juga punya skill yang sama gitu. Ngeliatnya gimana Mas Aryo? Ya selama works mah oke-oke aja. Tadi kan ngobrol bareng Best juga. Sekarang di Liga 1 banyak yang lempar kayak gitu gara-gara Arhan katanya. Banyak yang mempraktekkan itu dan ya ternyata works juga. Ya kalau kita bisa memuji Arsenal dengan skemanya itu, kenapa kita nggak bisa memuji tim kita kalau kita punya skema andalan kan untuk bisa dimanfaatin. Yang penting kan lo bisa bikin gol gitu kan. Lo bisa buat kegaduhan di lini pertahanan lawan gitu yang ujungnya bisa menjadi gol kan, ya kenapa enggak gitu. Ya daripada Arhan harus pindah kiri kanan kasihan juga. Iya juga ya kan? ini punya nih. Itu biasa dia pindah ke sini lah jalan, harus balik lagi ke sana. Tapi ini lo punya Arhan di sisi sini, lo punya Robby Darwish di sini. Kalau mereka dimainin berbarengan. Iya, aspek set piece ya jelas harus bisa dimanfaatkan ya, karena di beberapa turnamen buat timnas kelompok umur kayak contoh pas AFF U19 ya, kita kan juga subur banget dari segi set piece gitu, dan itu menurut gue jadi aspek yang harus bisa dimanfaatkan bagi para pemain. Dan juga kalau ngomongin throw in-nya, detail soal throw in kita kayaknya di setiap kelompok umur sekarang udah punya deh. Iya, kemarin 17 ada juga ya. Fabio ya, si Fabio juga punya hal itu, dan itu terbukti ngebantu banget bagi timnas kita. Jadi bener kata Mas Aryo, walaupun sering dikritik kayak Arsenal istilahnya dark arts untuk ngelakuin hal kayak gitu, tapi terbukti tim-tim susah juga untuk antisipasi hal kayak gitu, dan itu terbukti beberapa kali nyelamatin kita dari hasil seri atau kalah, dan gua rasa sih layak untuk dilanjutin terus. Bahkan kalau bisa semua pemain dikasih latihan kayak begitu tuh, lempar lembing kayak begitu, itu terbukti efektif kok buat ngebongkar pertahanan lawan yang istilahnya batu lah untuk dibongkar kayak gitu. Jadi oke lah sekarang kita punya banyak opsi buat lemparan ke dalam yang bisa jadi situasi menjadi gol gitu kan. Iya, kalau Arsenal punya corner, kalau kita punya throw in. Itu dia. Berarti nanti ini kan besok lumayan lebih mudah lah ya lawan Laos. Tapi nextnya kan kita bakal ketemu Vietnam, Filipina juga. Chance untuk lolos dari grup pasti masih sangat tinggi dong. Sangat terbuka lebar ya, masih terbuka lebar, dan jelas mungkin persaingan paling ketatnya ketika nanti kita berhadapan dengan Vietnam gitu. Karena tadi walaupun Vietnam lawan Laos kan ngebantai gitu, tapi di babak pertama Laos cukup alot permainan untuk bisa membatasi Vietnam bisa tampil bebas seperti babak kedua. Jadi menurut gue sesuatu yang harus diwaspadai dari Laos mungkin hal itunya ya, bisa membatasi Vietnam di babak pertama itu jelas poin plus bagi mereka. Tapi ngeliat performa kita kayak tadi jelas mungkin kalau dibilang 100% yakin menangnya secara mudah belum tentu juga gitu walaupun lawannya Laos. Tapi ngeliat opsi yang kita punya, gue rasa kita masih cukup lah kualitas kita untuk ngalahin Laos di pertandingan hari Kamis. Lawan Laos tanggal berapa sih? 12 ya. 12 Kamis ya, hari Kamis. 9, 12, 15, 21. 21. Oke, optimis final ya. Wah, final ya. Harus bisa. Semi aja dulu. Oke, pasti kita harap doa dan dukungan dari para Garuda fans bisa terus kita gaungkan gitu kan, biar nyampe nih ke pemain-pemain kita yang sedang berlaga di AMEC nih atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Itu lapangnya. Panjang soalnya sekarang. AFF aja udah maksudnya. ASEAN Cup apa Championship sih? Championship. Iya itu. AFF aja padahal. Oke, ini ada saweran nih, satu dari Wandi Siswanto Rp50.000. Mas Arya tolong liatin Nesa, kemarin Nesa teriak-teriak depan mall, nggak tahu kenapa, tolong diperhatikan kesehatan Nesa, jebrek lagi. Ngapain anjir gue teriak-teriak depan mall? Gue teriak kalau bisa lihat timnas ngegolin. Ya, ini ngapain anjir? Depan mall Wandi teriak-teriak. Siswanto kayaknya waktu kecil vaksinnya belum lengkap. Iya. Jadinya begini Belum nih. divaksin COVID nih. Kayaknya belum lengkap. Kalau depan SCBD mungkin. Oke, jebrek tim. Dan semua ingetin lagi nih, kalau tanggal 15 kita ada The Juara 2 Padel 2024. Jadi jangan lupa nonton. Ini ada Agripina, Mark Locke, ada Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Coach Justin juga main. Wah, pokoknya seru banget. Jangan sampai kelewatan tanggal 15 ya, hari Minggu.